Perkenalkan nama saya Fajar Zakaria Firdaus dengan NIM 70 dari di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal proyek saya yang yang dibentuk mata kuliah atau building kewarganegaraan yang bertemakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang upaya atasan daerah tertinggal di Indonesia dengan terkait SDG nomor 10 yaitu daerah tertinggal. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB dan 90% tenaga kerja konferensi dari Kemenkop 2021. 60 kabupaten atau kota masih berstatus daerah tertinggal, konferensi dari Kemendes PDB 2024, yang siang dengan target SDG 10 untuk menurunkan kesenjangan. Ini mana di sini utamanya yaitu akses modal, SDM, manajemen, dan teknologi. Ini rumusan masalah. Yang pertama ada mengapa penting dalam upaya pengatasan daerah tertinggal di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di daerah tertinggal. Yang ketiga, strategi yang tepat untuk membangun UMKM dengan mendukung pengurangan kesenjangan sesuai dengan SDG nomor 10. Yang berfokus pada yang pertama, fokus pada peran strategis UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, dengan pendapatan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, termasuk keterbatasan akses modal, berakhir terus bisnis, minimnya infrastruktur, serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, menjawab kebutuhan integrasi antara pendampingan, digitasi, mitra lintas sektor, dan penguatan kelembagaan lokal. Selanjutnya, kendala apa saja yang terjadi pada UMKM di daerah tertinggal? Yang pertama ada modal dan akses keuangan terbatas, yang kedua infrastruktur digital minim, ketiga SDM dan generasi muda, yang keempat keterbatasan teknologi dan pemasaran online, dan yang kelima regulasi dan perizinan yang belum berjalan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama untuk komunitas, meningkatkan kapasitas UMKM dan pasar, yang kedua mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, dan yang kedua untuk tujuan mahasiswa, mengembangkan program utama, yang kedua meningkatkan analisis masalah sosial ekonomi, dan yang ketiga meningkatkan etika dan kepedulian sosial. Yang selanjutnya, strategi pemberdayaan UMKM. Strategi pertama yaitu meningkatkan akses modal yang secara bisa kita ketahui dengan KUR, fintech, inklusif. Dan strategi kedua yaitu pelatihan dan pendampingan pelajar serta digital. Yang ketiga, strategi digitalisasi dan e-commerce untuk pemerasan pasar. Strategi keempat, penguatan strategi kooperasi atau dan kemitraan swasta serta pembangunan infrastruktur dasar dan kebijakan insentif. Selanjutnya, metode pelaksanaan gerakan. Yang pertama dengan observasi lapangan dan fokus group discussion atau FGD. Yang kedua, cara pelaku UMKM dan konsultan bisnis. Yang ketiga, kita membagikan tugas pribadi di kelompok via WhatsApp atau Google Docs dengan timeline dari 21 sampai 28 April 2025. Yang maksud output yaitu video wawancara, laporan, dan rekomendasi. Selanjutnya, rencana kolaborasi strategis. Yang pertama ada pemerintah yang di mana ada Kemendes, Kemenkop untuk kebijakan dan dana. Yang kedua, sektor swasta yaitu marketplace atau fintech untuk digitalisasi. Yang ketiga, akademisi dari kebutuhan Indonesia. Yang keempat, BUMDes dan koperasi lokal untuk distribusi dan jaringan. Dan yang kelima, lembaga keuangan mikro untuk kasus pembiayaan muda. Selanjutnya, aspek outcomes dan impact. Yang pertama, pendapatan dan daya saing UMKM meningkat. Dan yang kedua, pengurangan jumlah daerah tertinggal secara bertahap. Yang ketiga, terciptanya ekosistem bisnis inklusif dan berkelanjutan. Dan yang keempat, kontribusi nyata pada pencapaian SDG 10. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan solusi. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu pemberdayaan UMKM di daerah tertinggal itu sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Tapi adanya terkendala modal itu menghambat dari UMKM tersebut. Dan selanjutnya ada SDM dan infrastruktur dan pasar. Kemudian solusi, solusi yang bisa kita sampaikan yaitu akses modal yang mudah, pelatihan SDM dengan infrastruktur digital dan pengawasan pasar dan pedagang yang berkelanjutan. Kemudian refleksi dari diri saya itu, saya menyadari bahwa budaya UMKM sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan inklusif. Dengan dukungan yang tepat, dapat membantu UMKM yang tertinggal berkembang dan menjadi penggerak perubahan positif. Hal ini menginspirasi saya untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.